الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وأصحابه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu besar karunia dan kenikmatan berupa kesehatan, keimanan, dan yang paling terpenting adalah nikmat hidayah, sehingga Allah mudahkan kita, Allah berikan kita kesempatan dan ketentraman dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumaah berjamaah. Begitu besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan begitu banyaknya sehingga tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan, mulai yang terkecil hingga yang terbesar, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita petunjuk, mewariskan Al-Quran dan As-Sunnah, mengajarkan akhlakul karimah, sehingga pada saat ini dapat kita nikmati indah dan manisnya ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumaah yang dirahmati Allah, izinkan khatib menyampaikan pada para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan takwa menjadi satu-satunya jalan agar kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan hanya dengan takwa menjadi sebaik-baiknya bekal dalam mengarungi perjalanan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagian makhluk lebih mulia daripada makhluk lainnya. Sebagian manusia Allah jadikan lebih mulia dari manusia lainnya dengan takwa. Sebagian tempat Allah jadikan lebih mulia daripada tempat lainnya. Dan sebagian waktu Allah pula jadikan lebih mulia daripada waktu lainnya. Dan di antara waktu-waktu yang lebih mulia di sisi Allah adalah hari-hari yang sedang kita jalankan pada saat ini, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin, segala kemuliaan tersebut Allah jadikan, dengan segala kemuliaan tersebut Allah jadikan waktu hari-hari yang sedang kita jalankan ini lebih mulia, sehingga amalan salih yang kita laksanakan akan berlipat ganda nilai kebaikan pahalanya. Namun segala kemuliaan tersebut memiliki konsekuensi, seperti yang dijabarkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya. Wa ma'nal hurum, maknanya haram, annal ma'siyah fiha ashaddu 'iqaba, segala bentuk kemaksiatan juga berlipat ganda dosanya. Wal amal salih fiha, dan amal salih di dalamnya akan mendapatkan aktsaru thawaba, mendapatkan pahala yang juga berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin,
jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka begitu mulianya hari-hari yang kita jalankan, di mana setiap amalan salih yang kita jalankan, yang kita amalkan akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Sekecil apapun amalan salih yang kita jalankan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amalan salih tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan buruk juga akan mendapatkan ganjarannya walaupun sekecil apapun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan melaksanakan amal salih pada hari-hari yang Allah muliakan ini. Namun syaitan dengan segala upayanya senantiasa menghasut manusia agar kita terperosok ke dalam jurang kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan," dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. "Innahu lakum aduwwum mubin." Sungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagi kalian. Setidaknya ada 4 langkah yang digunakan syaitan dalam menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan yang dirangkum dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Yang pertama adalah strategi syaitan yang digunakan untuk menjerumuskan manusia adalah terlalu banyak memandang, terlalu banyak melihat sehingga tidak bisa membedakan mana pemandangan yang Allah halalkan dan mana pemandangan yang Allah haramkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, telah mewanti-wanti kita untuk menjaga pandangan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar senantiasa mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Begitu pula dengan wanita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menjaga pandangannya. Pada ayat selanjutnya, wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakanlah juga kepada wanita yang beriman agar senantiasa mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal 'ainani zinahuma an-nadhar," dan zinanya kedua mata adalah dengan memandang. Ma'asyiral muslimin, lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan mata dengan kemaluan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga mata dan kemudian menjaga kemaluan kita? Karena setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh kemaluan manusia bermula dari pandangan yang tidak terjaga sehingga menyebabkan kemaksiatan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita untuk menjaga pandangan kita dari pandangan yang Allah haramkan. Terlebih pada bulan yang Allah muliakan ini, di mana setiap kemaksiatan akan berdampak kepada berlipat gandanya dosa yang akan kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, strategi yang digunakan syaitan untuk menjerumuskan manusia dalam kitab Bada'i'ul Fawaid adalah terlalu banyak bicara. Padahal Rasulullah SAW telah menuntun kita untuk tidak terlalu banyak bicara selain hal-hal yang baik saja. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam saja. Begitulah Rasulullah SAW menuntun kita, mengarahkan kita agar tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak digunakan, tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan banyaknya bicara, manusia terkadang mengundang membicarakan orang lain, di mana setiap membicarakan orang lain, apabila pembicaraan tersebut adalah suatu yang benar, maka akan menjadi ghibah, dan apabila pembicaraan tersebut salah akan menjadi fitnah, dan keduanya mengundang dosa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa khasadi alsinatihim." Tidaklah manusia tersungkur di atas hidung atau wajah mereka melainkan oleh sebab lisan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian strategi yang ketiga yang digunakan oleh syaitan dalam menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan adalah terlalu banyak makan. Tidak bisa memilih mana yang bisa atau mana yang berhak dimakan. Padahal Rasulullah SAW telah menuntun seluruh
kegiatan manusia mulai bangun tidur hingga tidur lagi, termasuk makan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, "Ma mala'a adami wi'a asy-syarra min batni bihasbi ibni Adam, ukulat yuqimnu silbahu fa in kana la mahalatan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi." Tidak ada tempat yang lebih buruk daripada penuhnya atau kenyangnya perut keturunan Adam. Maka apabila manusia diwajibkan untuk makan, maka hendaknya memakan apa yang bisa menegakkan tulangnya saja. Maka makanlah sepertiga untuk udara, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk makanan. Ma'asyiral muslimin, terlalu banyak makan akan menyebabkan kita kekenyangan, dan kekenyangan akan mengantarkan kepada kelalaian dalam ibadah. Kekenyangan juga mengantarkan kita kepada memakan apapun yang kita temui, sehingga tidak bisa membedakan mana hal yang haram, mana makanan yang syubhat, mana makanan yang haram, sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi perut manusia. Karenanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak berpuasa. Apabila kita temukan hari-hari yang bisa kita berpuasa di dalamnya, maka lebih baik kita berpuasa. Khususnya di bulan yang Allah muliakan ini, Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdalus syuhur lis-shaumi ba'da Ramadan al-ashrul hurum. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan yang Allah haramkan. Wa afdaluhal Muharram, thumma Rajab, thumma Dzulhijjah, thumma Dzulqa'dah. Yang paling afdal daripada bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian Dzulhijjah, dan bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjalankan amalan salih sebanyak-banyaknya dan menghindarkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Dan salah satu caranya adalah dengan memperbanyak puasa, di mana kita menahan diri kita dari segala bentuk hawa dan nafsu, di mana puasa tersebut akan mengantarkan kita kepada tingkat keimanan dan ketakwaan yang lebih tinggi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian strategi yang keempat yang digunakan oleh syaitan dalam menjerumuskan manusia agar terperosok dalam kemaksiatan adalah terlalu banyak bergaul, sehingga manusia tidak bisa memilah dan memilih mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang buruk. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk mencari pergaulan yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhallil." Seseorang akan mengikuti kebiasaan saudaranya. Seseorang akan menyesuaikan dengan kebiasaan sahabat dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhallil." Maka perhatikanlah kalian dengan siapa kalian berkawan dekat. Ma'asyiral muslimin, terlalu banyak bergaul atau terlalu luas pergaulan sehingga tidak bisa membedakan pergaulan yang baik dan yang buruk akan mengantarkan kita kepada kebiasaan yang buruk. Pergaulan yang buruk akan mempengaruhi kebiasaan kita, dan kebiasaan kita akan berpengaruh terhadap akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka itulah tadi 4 hal yang digunakan oleh syaitan dalam mempengaruhi dan menjerumuskan manusia agar terperosok dalam lubang kemaksiatan. Sehingga pada bulan yang Allah muliakan ini, pada hari-hari yang mulia ini, marilah kita tinggalkan, marilah kita jauhi segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk strategi yang syaitan gunakan agar kita terbebas dari jurang api neraka. Sebagaimana yang dibahas dalam kitab Bada'iul Fawaid tadi, tertulis barang siapa yang tersadarkan dengan menjaga diri dari 4 hal yang menjerumuskan tadi, sesungguhnya ia telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan istiqamah agar kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalali ahzanina wa
وصلوات الله والسلام على سيدنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا على أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شؤوننا كلها، لا إله إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيم الصلاة.